Langkah nekat dan brilian diambil Sintayong jelang laga perdana kontra Myanmar. Hanya panggil 24 pemain dan dianggap meremehkan Piala AFF. Media Vietnam ini sampai sebut Indonesia begini. Sombong sebelum bertanding, pelatih timnas Myanmar sesumbar ingin permalukan skuad Garuda. Berkat tangan dingin Sintayong, Rizky Ridho disorot oleh media besar Jerman dan pecahkan rekor di Liga Indonesia. Dipanggil ke timnas, Matteo Becker resmi promosi ke skuad timnas U20 untuk Piala Asia U20 2025. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Timnas Indonesia resmi mengumumkan daftar 24 pemain yang akan berlaga di Piala AFF 2024. Meski harus kehilangan dua pemain potensial yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner yang tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing, skuad Garuda tetap membawa 5 pemain abroad yang diharapkan memperkuat tim. 5 pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan juga Rafael Struijk. Keempat nama terakhir sudah memiliki pengalaman di tim senior, memberikan harapan besar untuk menjadi tulang punggung dalam memimpin tim yang mayoritas dihuni oleh pemain muda. Dengan persaingan yang cukup ketat terutama menghadapi tim sekelas Vietnam, timnas Indonesia harus memaksimalkan kombinasi antara pemain muda dan berpengalaman untuk meraih hasil yang terbaik. Keberadaan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diharapkan menjadi kunci strategi pelatih Sintayong. Kombinasi pemain muda dan berpengalaman yang diracik oleh Sintayong diharapkan mampu memberikan performa optimal. Meskipun kehilangan dua pemain abroad, tim tetap memiliki kedalaman skuad yang solid. Dengan jadwal yang cukup padat, kekompakan dan ketahanan fisik menjadi elemen penting dalam persaingan di grup B. Pertandingan perdana melawan Myanmar menjadi ujian pertama untuk mengukur kesiapan skuad Garuda. Jika mampu meraih hasil positif, peluang Indonesia untuk lolos dari fase grup semakin besar. Sementara itu, media Vietnam terkejut dengan keputusan Sintayong dalam daftar 24 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk ajang Piala AFF. Pemanggilan yang dilakukan oleh Sintayong membuat salah satu media asal Vietnam, yakni Web The Tao, sedikit terkejut. Pasalnya pelatih asal Korea Selatan itu tidak memaksimalkan kuota yang diberikan untuk mengikuti ajang 2 tahunan tersebut. Sintayong hanya memanggil 24 pemain dari 26 slot yang bisa dibawa sebuah tim untuk mengikuti ajang Piala AFF. Dengan demikian, timnas Indonesia akan mengandalkan 18 pemain baru yang belum pernah mencicipi turnamen Piala AFF. Hal itu pun dikritisi oleh media tersebut dengan menyebut Indonesia meremehkan turnamen antar negara Asia Tenggara itu. Rata-rata usia tim Pulau Dewata hanya 20,3 tahun, menjadikannya termuda di Piala AFF 2024. Indonesia menganggap enteng Piala AFF 2024. Mereka tidak mengirimkan skuad dengan pemain berpengalaman dan melihat hal itu sebagai peluang untuk persiapan SEA Games 33 yang akan digelar di Thailand pada akhir tahun depan. Tulis Web The Tao dalam artikelnya. Timnas Myanmar percaya diri jelang melawan timnas Indonesia pada laga pertama grup B Piala AFF di Stadion Tuona Yangon pada Senin mendatang. Kepercayaan diri Myanmar muncul setelah sejumlah pemain abroad tim berjulukan Cite itu sudah bergabung dengan skuad jelang melawan timnas Indonesia. Dikutip dari News 11, dua pemain andalan Myanmar yang bermain di luar negeri, yakni Kapten Mong Lin dan Lim Mo Aung, sudah bergabung dengan tim pada Rabu kemarin. Mong Lin saat ini bermain di Thailand bersama Lapun Warrior, sedangkan Lim Mo Aung bermain di Rayong FC yang juga di Liga Thailand. Pelatih timnas Myanmar Myo Liang Win memanggil 8 pemain abroad untuk Piala AFF 2024. Dan sang pelatih sangat yakin skuadnya saat ini bisa menumbangkan skuad muda timnas Garuda yang dipanggil oleh Sintayong. Win Naitun, mantan pemain Borneo FC yang kini memperkuat Chiang Rai United, dan Tan Paing akan bergabung jelang melawan Indonesia. Sementara untuk Heng Tet Aung, pihak Myanmar masih bernegosiasi dengan klubnya yakni Negeri Sembilan FC. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena memiliki alasan tersendiri tidak memanggil pulang pemainnya dari pemusatan latihan timnas Indonesia. Sebelumnya skuad Garuda sempat menggelar pemusatan latihan hingga Kamis 5 Desember 2024. Beberapa tim memilih menahan pemainnya agar mereka bisa fokus ke Liga 1. Hal ini karena pemain-pemain pilihan Sintayong adalah sosok kunci di klubnya. Persija bahkan mengirimkan 3 pemain, yakni Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, dan Doni Tri Pamungkas. 3 pemain tersebut cukup mendapatkan menit bermain bersama Macan Kemayoran. Carlos Pena menjelaskan bahwa dia memang sengaja memilih tindakan tersebut. Dia ingin 3 pemainnya agar fokus di timnas
dan bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Apalagi ini adalah panggilan negara dan dia menghormati keputusan tersebut. Pelatih asal Spanyol tersebut memang sudah mempersiapkan rencana cadangan saat 3 pemainnya harus absen. Ini merupakan konsekuensi meski Asian Cup 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA. Performa ciamik bek Rizky Ridho bersama timnas Indonesia dan juga Persija Jakarta berbanding lurus dengan nilai pasarannya. Bek berusia 23 tahun itu kini resmi menyandang sebagai pemain termahal di kompetisi Liga Indonesia. Kabar bahagia itu diungkap situs web olahraga yang berbasis di Jerman, yakni Transfermarkt. Rizky Ridho kini memiliki nilai pasar 500.000 euro atau setara dengan 8,3 miliar. Rizky Ridho bergabung dengan Persija Jakarta dari Persebaya pada musim 2023. Musim 2024 ia tampil penuh dalam 12 laga, mencatatkan 1 assist dan menjadi kapten sebanyak 10 kali. Konsistensinya menjaga pertahanan dengan Persija Jakarta hanya kebobolan 11 gol, menjadikannya andalan Sintayong di timnas Indonesia. Selain itu, Rizky Ridho juga sudah lama membela timnas Indonesia meski masih muda. Debutnya terjadi pada timnas U19 pada bulan Oktober tahun 2019. Ex-Persebaya Surabaya itu menjadi andalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selalu tampil dalam 14 laga, dengan 10 diantaranya bermain penuh selama 90 menit. Kini Rizky Ridho dirumorkan tengah didekati oleh klub asal benua Eropa, tepatnya asal Spanyol dan juga Italia. Berita menggembirakan datang dari Matteo Becker, bek tengah berbakat timnas Indonesia U17. Pemain keturunan Indonesia Australia ini dikabarkan akan naik tingkat ke timnas Indonesia U20, sebagaimana diumumkan dalam pemanggilan terbaru untuk persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Matteo Becker yang sebelumnya bermain di bawah asuhan pelatih Nova Arianto, kini mendapatkan kesempatan untuk dilatih oleh Indra Syafri. Kabar pemanggilan Becker ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, sang jurnalis mengungkapkan bahwa Matteo Becker sudah bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan bersama skuad timnas U20. Becker juga mengunggah momen di mana dia tengah berada dalam sebuah ruangan dengan paspor Indonesia. Matteo Becker bukanlah nama asing bagi timnas Indonesia. Ia berperan penting dalam keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Asia U17 2025. Salah satu momen yang paling diingat adalah golnya ke gawang Kuwait U17 dalam laga yang berjalan keras. Selain itu, Becker juga berkontribusi dalam pencapaian timnas Indonesia U16 yang meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 2024. Dengan pengalaman sebelumnya, publik berharap ia mampu memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia 2025 mendatang. Pemain belakang skuad Garuda Marcel Gers absen saat membela FC20 melawan Go Ahead Eagles akhir pekan lalu. Marcel Gers mengalami cedera saat membela FC20 melawan Royal Union. Marcel Gers dalam beberapa pekan kebelakang mengeluh rasa sakit di kakinya. Kondisi ini bahkan membuat pemain berdarah Manado itu absen membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Hilgers bahkan mengakui bahwa ia harus menggunakan obat penghilang rasa sakit sebelum jeda internasional. Pelatih FC20 Joseph Austing menyebut bahwa bek timnas Indonesia itu memang masih dalam proses penyembuhan cedera. Khawatir cedera semakin parah, pihak FC20 dikabarkan meminta Hilgers untuk menjalani MRI. Namun sampai sekarang pihak FC20 masih belum mengkomunikasikan ke publik soal cedera apa yang dialami oleh Marcel Gers. Besar kemungkinan Marcel Gers akan absen saat FC20 melawan PSV Eindhoven pada Jumat pekan ini. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.